Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ada Irma. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah landasan pendidikan yang berjudul Teori Belajar dalam Psikologis. Di sini saya akan menerangkan materi tentang perbedaan belajar dan teori belajar. Belajar dan teori belajar memiliki kata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, sehingga memperoleh kemampuan dan keterampilan. Keterampilan dan kemampuan yang baru yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, sekarang kita lanjut ke memaparkan tentang teori belajar. Teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran atau bagaimana manusia mempelajari suatu hal hingga didapat pengalaman tentang suatu proses evaluasi yang kompleks dan inheren. Pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik pertama dikemukakan oleh Gigi dan Brandens. Menurut teori ini, seseorang dikatakan belajar apabila sudah menunjukkan perubahan perilaku, dan teori ini pula sudah diartikan sebagai stimulus dan respon. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, belajar mengajar, teori belajar behavioristik tergantung dari berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, mata pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. 2. Teori belajar kognitif. Menurut para ahli, suatu proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang diberikan menyesuaikan dengan susunan kognitif yang sudah dimiliki siswa. Berdasarkan teori kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahaman. Pemahaman di sini dalam seseorang melihat proses belajar dan mengajar. Teori belajar kognitif beranggapan bahwa hubungan pengalaman baru akan membentuk proses belajar. 3. Teori humanistik. Teori humanistik yaitu teori yang memanusiakan manusia. Dalam teori ini, siswa dianggap sukses apabila mampu mengerti dirinya sendiri maupun lingkungannya, serta mampu memanifestasi diri menjadi lebih baik. Dalam teori ini, guru bertindak menjadi fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran tentang diri kehidupan kepada siswanya. Teori ini meringkas dan memanfaat kelebihan dan kekurangan beberapa teori belajar untuk mendapatkan kesimpulannya. 4. Teori belajar konstruktivistik. Berdasarkan teori ini, bukan dari pemikiran psikologis, melainkan dari ilmu filsafat, atau lebih tepatnya yaitu filsafat ilmu. Teori belajar konstruktivistik mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi bentuknya kita sendiri. Dalam teori ini, mempercayai jika siswa dapat mencari permasalahannya dengan ide akan mengakhiri masalahnya sendiri melalui kekuatan berpikirnya serta rintangan yang dilaluinya. Dalam teori ini, siswa ditekankan untuk menemukan bakat-bakatnya, untuk menemukan bakat-bakat belajarnya dapat mengembangkan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip teori konstruktivistik. 1. Pengetahuan dibentuk oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan siswa tidak dapat diubah oleh gurunya. 3. Guru hanya sebatas memfasilitasi. Jadi kesimpulannya, belajar adalah suatu proses atau upaya dalam memperoleh suatu pengetahuan dan kepandaian. Teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh
para ilmuwan dan para peneliti dalam upaya mendeskripsikan manusia dengan upaya belajar. Dengan demikian, sangat membantu manusia dalam memahami karakteristik maupun upaya manusia dalam memperoleh suatu pengetahuan. Secara garis besar, teori belajar terbagi menjadi 4 garis besar. 1. Teori belajar behavioristik. 2. Teori belajar kognitif. 3. Teori belajar humanistik. 4. Teori belajar konstruktivistik. Nah, itu kita belajar untuk memahami suatu teori belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan ada di saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.